setiap bulannya omset yang didapat dari usaha This call is now being recorded. Sekitar 10 sampai 15 juta. Itu tuh fluktuatif, nggak selalu 15 juta atau 10 juta, tapi sekitar di range itu. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, dari wirausahawan ini itu, dia bergeraknya tuh sebenarnya tidak hanya di bidang pertaniannya saja, tapi juga ada di bidang produksi pangannya. Jadi mereka melakukan pengolahan terhadap jamur yang mereka hasilkan untuk selanjutnya dibuat produk lain seperti membuat bakso jamur, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada profil wirausahawan, di mana nama wirausahawannya itu adalah Bapak Gege Sutisna. Bapak Gege Sutisna ini lebih sering dikenal sebagai Abah Gege. Nah, Abah Gege ini adalah seorang entrepreneur yang berkecimpung di dunia wirausaha dalam bidang pertanian. Beliau sudah berkecimpung di bidang usaha ini sekitar 12 tahun. Nah, untuk dia dari mana sih pengaruh jiwa entrepreneur dari Abah Gege ini? Pertama, orang tua beliau itu dulunya adalah seorang pedagang, walaupun hanya pedagang kecil-kecilan. Jadi beliau dari dulu udah terlatih untuk memiliki jiwa dagang. Nah, semangat beliau ini tuh berlanjut terus sampai beliau dewasa dan tinggal di Kamojang itu. Beliau memiliki semangat untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan menjadikannya beliau sekarang menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Dari situ awalnya tuh sederhana sih, beliau tuh pengen memberdayakan orang-orang di sekitarnya biar menumbuhkan jiwa kayak jangan sampai kita tuh hanya jadi pekerja aja, karena menjadi bos walaupun dalam usaha kecil itu lebih enak, menurut beliau seperti itu. Dan dengan semangat beliau itu, beliau tuh mendapatkan kepercayaan dari PT Indonesia Power Kamojang untuk mendapatkan CSR. CSR itu semacam kerjasama dengan masyarakat, di mana dia mendapatkan modal usaha. Nah, dari situ modal usahanya itu beliau gunakan untuk budidaya jamur. Yang perlu teman-teman ketahui juga, sebelum beliau mendirikan usaha di bidang jamur ini, beliau juga pernah mendirikan beberapa usaha lainnya, misalnya seperti budidaya kambing, dan masih banyak lagi, namun ternyata gagal. Nah, akhirnya di tahun 2009 ini, beliau mendapatkan kepercayaan dari Indonesia Power. Beliau bertemu dengan seseorang perwakilan dari Indonesia Power, ditawari lah, kalau dikasih modal mau nggak? Seperti itu. Lalu beliau mengiyakan dan menyanggupi, namun pihak Indonesia Power pun memberikan syarat dengan beliau harus mau belajar lebih jauh mengenai jamur, karena dengan belajar ia akan bisa mengembangkan usahanya. Sejak saat itu beliau mulai mengikuti banyak pelatihan, mulai mengikuti banyak kegiatan-kegiatan UMKM, dan akhirnya beliau sekarang sudah sangat terkenal di bidang UMKM dan juga sudah memiliki relasi yang sangat banyak, apalagi untuk di bidang pertanian, suplai jamur, suplai ke bidang pangan dan juga ke kuliner. Selain itu juga yang perlu diketahui, wirausaha yang menjadi narasumber kita juga tidak hanya menggeluti budidaya jamur sebenarnya. Beliau juga menggeluti distribusi kopi, kaskara, dan juga hasil bumi di sekitar daerahnya, karena masih dibilang kalau misalnya lewat tengkulak itu tuh lebih mahal gitu. Jatuhnya petani hanya mendapatkan lebih sedikit gitu. Nah, makanya melalui beliau, orang-orang di sekitar lingkungannya tuh mendapatkan untung yang lebih besar, dan juga itu menjadi ladang untuk beliau mendapatkan penghasilan tambahan juga. Jadi untuk perjalanan kewirausahaan yang sudah beliau lakukan ya,
Jadi sudah disebutkan oleh Naswa juga bahwasanya orang tua beliau itu berprofesi sebagai pedagang gitu kan. Jadi memang pada dasarnya Pak Dede ini sudah setidaknya memiliki basic gitu kan ya, sudah memiliki pengalaman karena mungkin melihat dari orang tuanya di sebelumnya seperti itu. Kemudian ada juga tambahan dari yang telah Naswa sebutkan bahwasanya eh, beliau ini memiliki semangat untuk memberdayakan masyarakat yang tinggi gitu. Oleh karena itu kita disebutkan bahwasanya dengan memiliki semangat memberdayakan masyarakat ini, beliau dapat kepercayaan untuk diberi modal oleh perusahaan tersebut, perusahaannya, sehingga dengan syarat tadi beliau harus mau belajar, kemudian mengajarkan orang juga, sehingga pada akhirnya masyarakat di sekitar daerahnya itu bisa membuat wirausaha sendiri gitu, terutama saat ini di bidang jamur. Next. Nah, ini untuk pemilihan usaha jamur. Kalau misalkan teman-teman main ke Kamojang gitu ya, kita melihat bahwasanya Kamojang ini merupakan salah satu dataran tinggi gitu ya. Dataran tinggi yang mana memiliki suhu dan kelembaban yang sesuai untuk tumbuhnya jamur gitu. Sehingga tepat sekali saat Abah Dede memutuskan untuk berbudidaya jamur di Kamojang. Untuk tempatnya sendiri, Abah Dede memiliki dua kumbung. Dua kumbung itu seperti dua rumah yang dimana diisi media-media tanam jamur. Kemudian juga Abah Dede sudah memiliki beberapa alat steam yang mana mungkin bisa dijelaskan di lain kesempatan gitu ya. Di mana alat ini memang sangat diperlukan dalam pembuatan jamur. Jadi Abah Dede ini tidak hanya bisa memproduksi jamur mentah, tapi juga bisa memproduksi media tanamnya seperti itu. Luar biasa sekali. Next, Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya jaringan terkendala jaringan. Lanjut aja mungkin untuk poin selanjutnya ada sebentar. Teman-teman sepertinya dari Lanjut ada bagian relasi. Nah, untuk subbab selanjutnya yaitu ada cara bersikap. Hal-hal yang penting untuk yang ada di wirausaha. Nah, di antaranya ada cara bersikap, relasi, kepercayaan, dan kemudian kemudahan. Oke, lanjut, Nas. Untuk menjadi seorang wirausahawan, seseorang harus berani memulai dan mengambil resiko, jangan pikirkan akan gagal. Nah, untuk hasil wawancara kami kemarin, Bapak narasumber selalu berpesan bahwa manjada wajada. Nah, yang lainnya adalah tidak mudah untuk menyerah, haus akan ilmu, dan terus berinovasi. Selanjutnya. Ya, jadi secara umum untuk kesimpulan yang kami dapatkan setelah wawancara kepada Abah Dede sebagai entrepreneur di bidang pertanian jamur ini, dalam berwirausaha itu banyak hal yang perlu dikuasai untuk mencapai suatu kesuksesan, teman-teman. Keahlian tersebut tidaklah muncul secara seketika, melainkan didapatkan dari pengalaman berupa kegagalan, seminar entrepreneur, mencari relasi, dan sebagainya gitu ya. Kemudian selain keahlian tersebut, sikap
internal dalam diri gitu ya, sifat dan jiwa yang pantang menyerah, kepercayaan, juga kemauan untuk mencari relasi, keberanian, kejujuran, juga merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Jadi sekali lagi kemarin tuh saya minta saran juga kepada Mbak Dede untuk para mahasiswa gitu, jangan takut untuk memulai. Karena dengan memulai kita sudah melakukan kurang lebih 50% gitu kan istilahnya mah. Hanya dengan melangkah pertama gitu, kita artinya sudah bisa menyelesaikan tugas yang paling besar gitu dengan melangkah. Sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kami persilakan kelompok 3 untuk presentasi. Baik Bu, untuk share screen dulu Bu. Baik, dimulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang tampil ketiga akan mempresentasikan hasil dari wawancara ke entrepreneur ya. Sebentar, sepertinya ada kendala. Sebentar Bu. Baik, dimulai saja ya. Jadi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri ya, Dik Hikmatullah, terus ada Fitri Indriani dan Teguh Ramadan. Nah, untuk daftar isi dari presentasi kami itu yang pertama riwayat entrepreneur dan usahanya, kemudian kegagalan dan keberhasilan, mulai belajar entrepreneur, keterampilan yang dimiliki, melatih keterampilan, membangun jaringan bisnis dan sosial, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, ini yang adalah daftar pertanyaan yang kita tanyakan ke yang kami wawancarai. Terus yang selanjutnya ini adalah riwayat dari entrepreneurnya sendiri, yaitu bernama Bapak Rizal Pahreja SP, usianya 28 tahun, asalnya dari Cikajang, Garut. Nah, beliau adalah alumni Departemen Agronomi dan Hortikultura Angkatan 46 Fakultas Pertanian IPB. Beliau adalah owner dari FTILU yang beralamat di Jalan Raya Cikajang, kilometer 24, Mekarsari, Cikajang, Mekarsari, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, untuk profil perusahaannya sendiri, yaitu beliau bergerak di bidang agrowisata FTILU. Nah, untuk nama FTILU sendiri ini diambil dari singkatan ya teman-teman, yaitu Fresh from Farm. Jadi segar dari kebun gitu. Kenapa FTILU? Karena beliau mengatakan bahwasannya orang Sunda tuh katanya nggak bisa nyebut F gitu. Jadi
beliau diplesetkan gitu jadi F3 kayak gitu. Nah, untuk tahun didirikannya sendiri yaitu beliau mulai merintis pada tahun 2014 dari mulai penanaman tanamannya, yaitu beliau bergerak di bidang jeruk Garut ya. Nah, untuk omsetnya sendiri yaitu sekitar 1,8 miliar per tahun dan jumlah karyawannya beranggotakan 30 orang. Nah, jadi di agrowisata Eptilu ini yaitu kita berwisata sambil mengenal tanaman yang ada di tempat wisata itu, yaitu tanamannya terlebih utamanya adalah jeruk. Jadi selain kita bisa memetik jeruk, merasakan jeruk Garut, di Eptilu juga ada kulinernya yaitu liwet kentang. Selain itu juga di Eptilu menyediakan berbagai macam sayuran-sayuran segar ya seperti sawi, cabai, terus paprika dan lain-lain. Selanjutnya adalah keberhasilan dan kegagalan entrepreneur. Menjadi seorang wirausaha tentu tidak mudah, terdapat naik turun berupa keberhasilan maupun kegagalan bagi seorang entrepreneur. Nah, bagi Pak Rizal sendiri, kegagalan ya adalah makanan sehari-hari. Namun kegagalan yang pernah dihadapi salah satunya saat masih menjadi mahasiswa, yaitu saat mencoba merintis, kemudian gagal, yaitu memulai bisnis dengan mengalami kerugian sebesar 150 juta. Saat itu, saat kuliah, beliau mencoba merintis pertanian cabai, tapi mengalami kegagalan. Nah, dari kegagalan itu bukan hanya merasa gagal, karena saat masih kuliah pun jadi acak-acakan dan lain sebagainya. Tapi hal itu memang harus dihadapi. Tidak menyerah di situ, beliau mencobanya lagi. Mencoba lagi untuk membangun wirausahanya. 150 juta itu kan memang uang yang lumayan menyita perhatian ya, cukup banyak untuk seorang mahasiswa. Kegagalan 150 juta itu sangat bikin down gitu. Tapi proses itu dilalui dan ternyata bisa dilewati juga dengan berbagai upaya seperti sabar, tabah, dan hal itu menjadi proses pembelajaran bagi beliau. Dan adapun keberhasilan yang beliau telah capai lumayan banyak dan sangat banyak sekali. Beberapa penghargaannya mulai dari entrepreneur Eptilu itu diantaranya beliau pernah menerima program penumbuhan wisata muda pertanian dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai salah satu SDM berkualitas yang dimiliki Indonesia. Penghargaan lain yang pernah diperoleh yaitu terpilih sebagai Duta Petani Muda ASEAN pada tahun 2018 pada ajang The ASEAN Young Success Farmer di Filipina. Ia pun pernah menjadi utusan Indonesia pada ajang kedua di Young Leadership Program in Agriculture for Belt and Road di Beijing, Cina. Tak hanya itu, sebelumnya Pak Rizal ini juga telah meraih penghargaan wirausaha muda. Jadi Duta Milenial Pembangunan Pertanian dan Kementerian Pertanian di tahun 2019. Dan banyak juga keberhasilan-keberhasilan lainnya. Yang disampaikan selanjutnya. Nah, inilah sedikit potret keberhasilan dari beliau, yaitu ketika berada di ada fotonya di paling kiri, kemudian dilanjut ada foto dari Young Leadership Program Agriculture, kemudian dilanjut juga gambar berikutnya sebagai wirausaha muda pemuda berprestasi tingkat nasional pada tahun 2016.
Kemudian foto terakhir ada di sebelah paling kanan, yaitu penghargaan dari ASEAN 2017. Selanjutnya adalah mulai belajar entrepreneur. Nah, latar belakang dari masa kecil beliau yaitu keluarganya adalah sebagai petani, sehingga aktivitas pembekalan menjadi seorang entrepreneur itu dibentuk melalui pendidikan orang tuanya berupa kreativitas, dan inovasi serta proaktif. Nah, di sini keluarganya itu bukan hanya petani. Selain petani, keluarganya juga menjajakan atau menjual hasil taninya, sehingga Pak Rizal ini memang dari kecil belajar pertanian, belajar menjadi petani, dan belajar berwirausaha. Sehingga bekal masa kecilnya memang cukup besar pengaruh dari masa kecilnya. Selanjutnya, beliau menempuh pendidikan kuliah di IPB, jurusan pertanian. Sehingga dari bekalnya masa kecil yang cukup besar, cukup banyak, dipupuk kembali, ditambah kembali melalui pendidikannya di IPB. Dan di IPB pun beliau tidak hanya sekedar kuliah saja, melainkan sering mengikuti kegiatan PKM, Pekan Ilmiah Nasional, menjadi aktif di organisasi, menjadi ketua himpunan, dan berbagai kegiatan lainnya. Sehingga di sini ada bekal dari pengalaman beliau gitu. Ada teman lain yang menjadi bekal untuk menjadi entrepreneurnya. Nah, tidak selesai di situ. Saat masih menempuh perkuliahan yang sudah saya sebutkan tadi, saat masih menempuh perkuliahan, beliau mulai merintis usahanya dan mengalami kerugian 150 juta. Dengan modal sebagai mahasiswa, beliau hanya mendapatkan modal dari hasil pinjam saja. Mungkin selanjutnya nanti akan dibahas mengenai modalnya. Nah, namun tidak dari rintisan awal yang gagal ini, beliau tidak berhenti. Banyak potensi kampus. Dengan Mohon maaf, mungkin Fitri sedang terkendala jaringan ya teman-teman. Iya. Jadi mungkin yang terakhir ya, ini yang melebarkan sayap. Setelah sukses sebagai petani jeruk, rintisan awalnya dikembangkan menjadi sebuah bisnis wisata alam atau berbasis agrowisata dengan fasilitas dan kegiatan ekonomi yang ya sangat bagus gitu teman-teman. Mohon maaf, jadi saya sempat keluar karena jaringannya terputus, Bu. Iya. Izin melanjutkan. Ya, mangga. Selanjutnya ya, makasih, Bu. Selanjutnya ada keterampilan yang dimiliki. Nah, dari beliau sendiri ada 3 prinsip yang bisa dicoba untuk wirausahaan baru. Yang pertama, bisnis itu dilakukan berawal dari pengetahuan. Maksudnya, berawal dari apa yang kita ketahui. Sehingga proses pembelajaran yang dilalui selanjutnya tidak terlalu banyak tuh. Jadi bisnisnya lebih dari apa yang kita ketahui, apa yang sedang berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki sekarang gitu. Kenapa? Karena ketika ada kesalahan, kesulitan, maka di sana ada faktor koreksi yang bisa mudah dipahami dan bisa lebih cepat diatasi gitu. Yang kedua, prinsip dari beliau yaitu melibatkan partner atau teman-teman yang lain untuk berkolaborasi. Karena alasan bagi pengusaha muda biasanya klasik, yaitu karena tidak punya modal dan atau karena tidak punya jaringan.
jika tidak punya modal, maka kita harus bermitra dengan orang lain dengan kunci trustability, yaitu harus bisa dipercaya gitu. Jadi berkolaborasi ini sangat penting karena pada hakikatnya ketika bersilaturahmi, kita bertemu teman, kita berkolaborasi, akan banyak hal yang membuka wawasan gitu. Apa yang belum kita pikirkan mungkin saja dipikirkan oleh orang lain gitu. Dan itu bisa menjadi pencapaian yang bagus bagi usaha kita ke depannya. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi dengan berbagai pihak seperti government atau pemerintahan, lembaga pendidikan, media, dan lain-lain. Itu bisa dilakukan bagi pemula untuk meningkatkan usahanya. Jadi terpaku pada usaha dirinya sendiri saja gitu. Jadi berkolaborasi dengan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, pesan yang lainnya itu jangan sampai maunya prima gitu. Segalanya ada atau mudah didapatkan. Jadi semua itu nggak mudah didapatkan, apalagi dengan melihat keadaan sekarang yang penuh dengan ketidakpastian menurutnya. Zamannya tidak bisa diprediksi gitu. Jadi kita sebagai anak muda harus bisa bekerja keras, harus mau banyak mendengar, harus jadi sang pembelajar sejati. Dalam artian jadi sang pembelajar bukan hanya di kampus saja, tetapi harus banyak tanya-tanya. Lebih baik banyak bertanya daripada kita sesat di jalan tapi tidak tahu apa-apa. Itu menurut Kang Rijal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teguh. Dalam berbisnis itu perlu keterampilan. Nah, dalam melatih keterampilan, beliau menyarankan 4 hal ya. Yang pertama itu dengan mengikuti berbagai macam kegiatan. Misalnya sebagai mahasiswa, beliau pernah mengikuti PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa, kemudian Pekan Ilmiah Nasional. Selain itu, beliau juga menyarankan untuk mengikuti organisasi. Dibuktikan dengan beliau sebagai Ketua Himpunan Departemen Agronomi dan Hortikultura pada Fakultas Pertanian di Institut Pertanian Bogor. Selain itu juga belajar, karena belajar merupakan ilmu dalam melatih keterampilan. Nah, dari 4 hal tersebut akan menghasilkan manusia yang mampu untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Selanjutnya. Selain itu, yang penting juga adalah membangun jaringan bisnis dan juga sosial. Yang pertama dengan silaturahmi. Hal-hal sederhana seperti misalnya menanyakan kabar atau mengikuti kegiatan reuni, itu akan menambah relasi kita dan jaringan kita. Yang kedua adalah aktif organisasi, sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian juga aktif mengikuti event atau perlombaan. Dengan kita mengikuti event dan perlombaan, kita akan menggali potensi diri, juga akan mengetahui bagaimana ide-ide dan gagasan dari orang lain yang mengikuti event atau perlombaan yang sama dengan kita. Selanjutnya. Tadi sudah disampaikan bahwa masalah permodalan merupakan masalah yang klasik bagi khususnya para pengusaha muda ya, para pengusaha mula. Kang Rizal ini modal awalnya dulu meminjam kepada temannya sebesar 150 juta ya, dengan jaminan secara kasarnya itu kepala sendiri gitu. Artinya dia tanpa jaminan. Namun dengan trustability dan juga kejujuran, itu akan menjadi modal dipercayanya beliau oleh teman beliau. Selanjutnya. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami menghasilkan 4 kesimpulan. Yang pertama, bahwa jujur adalah sebagai modal awal dalam merintis usaha. Yang kedua, prinsip pengusaha bukan hanya sekedar keuntungan, tapi bermanfaat bagi sesama sebagai sebuah keniscayaan. Karena dengan kita membuka usaha, itu akan bermanfaat bagi orang banyak, seperti salah satunya akan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, karena kita akan dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, seperti misalnya modal, relasi, perizinan, Kang Rizal ini menyarankan 3 prinsip ya, 3 prinsip yang harus kita miliki ya. Yang pertama yaitu pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Hal ini selain yang disampaikan oleh Fitri tadi, juga untuk melihat potensi, tata kelola, pengembangan kebutuhan, dan juga harapan di masa yang akan datang.
Kemudian yang kedua adalah kolaborasi atau partnership ya. Hal ini Kang Rizal sudah melaksanakannya dengan untuk mengatasi permodalan. Dan yang ketiga adalah social network atau jaringan, baik terhadap pemerintah, ya, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, ataupun media. Hal ini untuk mempermudah perizinan, hukum, promosi, dan juga dukungan lingkungan terhadap bisnis yang kita kembangkan. Kesimpulan yang terakhir adalah follow your dream. Ikuti kata hati, belajar dan terus belajar untuk berprestasi, dan menyiapkan kesuksesan di masa yang akan datang. Dan ini sedikit dokumentasi ya ketika kita wawancara, karena wawancara virtual, jadi ini sedikit dokumentasinya. Jadi Pak Rizal ini menampilkan sebuah video perjalanan singkat beliau dari masa kuliah hingga sekarang gitu, melihatkan prestasi-prestasi yang telah diraihnya, dan membuat kami gitu, kelompok kami merinding melihatnya gitu, dengan wah kok bisa gitu seperti ini gitu. Nah ini juga sama ya teman-teman dokumentasinya. Dan mungkin itu presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk kelompok kami, untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah presentasi ya dan lengkap datanya ya. Silahkan kepada kelompok 4 untuk presentasi. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya sudah masuk, teman-teman? Nggak kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari interview kami terhadap seorang entrepreneur yang bernama Nurfani Aulia. Next. Untuk profil perusahaannya, yang pertama, perusahaan ini bernama She Like Pink, yang merupakan usaha yang dijalankan secara online gitu. Kemudian jenis usahanya yang dibidangi yaitu skincare. Kemudian tahun berdirinya di tahun 2013, memiliki 5 orang karyawan inti, yang sebenarnya bila dihitung ada belasan karyawan gitu ya, yang mengurusi bagian packing dan lain-lainnya. Kemudian omset per tahunnya 3-10 miliar. Kemudian bidang usahanya produk kecantikan, lama berdiri 9 tahun, dan sosial media yang dimiliki yaitu Shopee dan Instagram. Next. Nah, untuk penjelasan mengenai profilnya yang lebih lanjut, produk-produk yang dimiliki oleh She Like Pink ini ada banyak gitu ya teman-teman, yaitu ada sabun, terus ada skincare kayak serum dan kapsul-kapsul untuk kecantikan lainnya gitu. Nah, didirikannya tahun 2013 melalui dana modal usaha awal yang berasal dari tabungan Nurfani Aulia. Kemudian She Like Pink ini dipegang langsung dan diurusi langsung oleh Nurfani Aulia sebagai pendiri dan pengelola sekarang. Kemudian pendiriannya itu untuk memenuhi kebutuhan pasar akan produk kecantikan gitu, karena memang pasar dari produk kecantikan ini tidak pernah sepi gitu ya, bahkan malah semakin bertambah gitu, karena semakin banyak orang yang ingin terlihat cantik dan glowing gitu ya istilahnya. Kemudian dalam perjalanan usahanya selama 9 tahun, She Like Pink ini beberapa kali menggunakan jasa dari influencer dan artis papan atas Indonesia, dan memang owner dari She Like Pink ini menyimpulkan bahwa memang strategi marketing itulah gitu yang paling jitu gitu ya, istilahnya mungkin bakar uang gitu ya, karena
resiko setengah resiko gagal dan setengah resiko sukses gitu. Namun apabila sukses akan mendapat pencapaian keuntungan yang sangat besar gitu. Kemudian produk She Like Me ini sangat disukai oleh pelanggannya gitu, sampai ada pelanggan yang sudah membeli sekali akan terus membeli gitu, karena memang sudah cocok, kata cerita dari narasumber kami. Kemudian omset yang dicapainya minimal pada tahun kemarin karena saat pandemi yaitu sekitar 2,5 miliar. Kemudian terbesarnya waktu beberapa tahun lalu sekitar 10 miliar. Next. Nah, selanjutnya kita memasuki ke pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan hasil wawancaranya. Yang pertama ada riwayat entrepreneur, keberhasilan, dan kegagalan entrepreneur. Nah, berawal dari ambisinya untuk mengurangi beban orang tua gitu ya, sebagaimana kita juga mungkin memiliki perasaan itu gitu ya, mengurangi beban orang tua dan keinginan untuk mandiri, Nurfani Aulia akhirnya mengawali bisnisnya gitu. Setelah sebelumnya, pada saat awal berbisnisnya, Nurfani Aulia ini memulai dengan bisnis jualan handphone, teman-teman. Jadi pada saat itu jualan behel dulu yang pertama gitu. Kemudian setelah itu setelah banyak yang beli, ingin naik lagi gitu ya, ingin naik keuntungan, maka ganti lagi gitu menjadi berjualan handphone dari Batam gitu. Nah, tapi saat berjualan handphone itu mengalami kegagalan gitu, yang jumlahnya pun memang jutaan gitu ya, dan untuk ukuran mahasiswa gitu saat itu menduduki usia di bawah 20 tahun, uang jutaan itu kan masih besar banget ya teman-teman, dan saat itu Nurfani Aulia ini sudah mengalami kegagalan gitu, dan memang harus mengganti uang pelanggannya gitu ya saat mengalami penipuan itu gitu. Setelah dicari sampai ke polisi pun gitu ya, si penipunya tidak tertangkap gitu, alhasil ya raib semuanya gitu. Kemudian setelah itu Nurfani Aulia ini bangkit lagi berjualan tema BlackBerry, dan kemudian sampai mencapai 11 juta omsetnya dalam 1 bulan gitu. Padahal waktu itu juga kan masih sangat muda gitu ya untuk mencapai omset 11 juta, tapi hebatnya dengan omset sebesar itu narasumber kami ini dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, kemudian dapat juga membayar biaya kuliahnya gitu, yang sebelumnya orang tuanya memang mencari hutang ke sana sini gitu ya untuk membayar uang kuliahnya, seperti itu. Selanjutnya selanjutnya ada apa mulai belajar menjadi seorang entrepreneur. Narasumber kami ini yang merupakan entrepreneur yang memulai usahanya di usia muda berbicara kepada kami bahwa usia muda merupakan awal mula menjadi seorang entrepreneur itu sangat cocok gitu, karena di usia muda itu kita bisa banyak melakukan banyak hal, dan ingin tahu dan semangat dari anak muda itu kan lebih besar daripada orang tua. Lalu karena di sini era globalisasi, tidak dipungkiri bahwa sekarang itu banyak di usia muda seperti kita yang telah sukses menjadi seorang entrepreneur. Dengan modal dan ketekunan juga ambisi, tentunya kita akan mampu menjadi seorang leader yang mampu membuat mereka menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Selanjutnya. Nah, lalu ada keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yang pertama ada skill decision making, yaitu pengambilan keputusan yang merupakan hal penting untuk dikuasai oleh entrepreneur. Karena pada kenyataannya entrepreneur selalu dihadapkan dengan berbagai masalah. Nah, contohnya kita tuh harus tahu mana keputusan yang baik dan menguntungkan buat perusahaan kita nanti, dan mana keputusan yang akan membuat perusahaan kita rugi. Contohnya narasumber kami itu waktu itu sempat mengendorse salah satu artis di produknya, dan artis tersebut dengan biaya 70 juta, dan 70 juta itu merupakan uang sangat besar ya untuk satu produknya. Dan
70 juta itu merupakan uang yang sangat besar, dan ketika produk tersebut di-endorse oleh akun tersebut dan tidak disangka-sangka setelah 3 jam setelah itu produknya laku terjual dan bahkan bisa menutupi 70 juta tersebut modalnya. Yang kedua ada leadership. Pemimpin harus mampu menginspirasi dan mendapatkan rasa hormat untuk memotivasi pekerjanya untuk berjuang untuk tujuan yang sama. Di sini narasumber kami melatih pegawainya dengan cara yang baik, dan apabila pegawainya itu tersebut tidak mengerti, maka narasumber kami itu memberi penjelasan dengan sangat baik sehingga terciptanya kolaborasi yang baik di antara kedua belah pihak. Lalu yang ketiga ada manajemen marketing. Hal ini merupakan ujung tombak keberhasilan suatu usaha, karena menurut narasumber kami, kunci dari berhasilnya suatu penjualan itu di saat produk yang terjualnya dapat dilihat oleh banyak orang atau laku di pasaran. Lalu yang keempat ada kreativitas dan inovasi. Keterampilan ini sangat perlu dimiliki oleh setiap entrepreneur karena hal ini dapat menjadi hal yang sangat menarik dan pembeda dengan yang lainnya. Narasumber kami konsisten memberi konten yang berbeda setiap harinya. Seperti di IG memberi giveaway kepada para followersnya untuk menarik minat para pembelinya agar produknya dapat terjual. Selanjutnya ada bagaimana melatih keterampilannya. Menurut narasumber kami, untuk melatih keterampilan kuncinya yakni mau belajar dan bertumbuh. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut. Narasumber kami selalu mengatakan bahwa kita nih sebagai anak muda, masih muda, jangan pernah malas untuk belajar gitu tuh. Karena kunci dari kesuksesan itu sebuah belajar. Terus dengan cara yang pertama itu senantiasa melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri yang dimaksud ini ialah reflective thinking. Reflective thinking itu sangat penting untuk selalu introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Seperti macamnya narasumber kami yang pernah mengalami kegagalan. Maka dari situ narasumber kami banyak memiliki pembelajaran gitu tuh, kayak harus ini, harus itu, mencegah ini, mencegah itu. Selanjutnya, yang kedua ada senantiasa berani mengambil resiko dan tanggap dalam mengambil keputusan. Cara ini bertujuan untuk melatih skill decision making. Yang ketiga ada konsisten dengan apa yang diusahakan. Kalau misalkan kita konsisten, maka kita akan terus fokus gitu tuh tentang mengenai produk apa yang akan kita geluti. Terus selanjutnya yang keempat ada jangan takut akan kegagalan. Karena menurut narasumber kami, dari sebuah kegagalan terdapat banyak pembelajaran yang dapat membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang kelima ada berkomunikasi dengan baik. Komunikasi baik ini erat kaitannya dengan membangun relasi atau jaringan dalam berbisnis. Selanjutnya, bagaimana sih membangun jaringan sosial dan bisnis? Menurut narasumber kami, adanya jaringan sosial ini dapat memudahkan usaha dan dapat dilakukan dengan berkomunikasi dengan baik, mengobservasi mengenai jaringan itu sendiri, dapat mengetahui celah atau potensi lebih jauh mengenai jaringan itu sendiri. Yang maksud jaringan ini nih, kalau dari cerita narasumber kami, bagaimana mereka mengobservasi mengenai influencer yang akan di-endorse oleh dia, seperti contohnya Raffi Ahmad yang tadi cerita Sela, yang sekali endorse itu dia harus membayar 70 juta dengan sekali postingan. Tapi karena dia sudah mengobservasi marketnya si Raffi Ahmad, sehingga ia berani gitu tuh. Untuk dia mendapatkan masuk ke jaringan Raffi Ahmad ini, narasumber kami bercerita bahwa sebelumnya setiap bulan pembeliannya itu selalu ada alamat yang ditujukan kepada Raffi Ahmad. Setelah dia selidiki lebih jauh, ternyata
yang memesan itu ialah semacam manajemennya Raffi Ahmad. Akhirnya dia melakukan pendekatan, akhirnya beliau berhasil untuk nge-endorse Raffi Ahmad ini. Terus narasumber kami sudah memiliki jaringan dengan pengusaha di Thailand, perihal produk perawatan kulit, pengelola kargo untuk keperluan ekspor dan impor produk, dan di sosial media memiliki relasi dengan manajemen artis perihal untuk keperluan endorsement dan promosi produk. Seperti yang tadi diceritakan. Lalu selanjutnya ada bagaimana mendapatkan pemodalan. Ketika memulai bisnis, ada banyak yang harus dipersiapkan, salah satunya yaitu modal usaha. Terdapat beberapa modal usaha, diantaranya dari tabungan pribadi, pinjaman, menjual aset, menggadaikan aset, mencari partner bisnis, mencari partner bisnis, mengambil modal dari konsumen dan investor. Nah, narasumber kami ini saat memulai usahanya memperoleh modalnya dari pre-order yang hal ini sangat memudahkan bagi para pemula yang belum mempunyai modal yang cukup. Nah, untuk modal utama dari si Lighting ini, beliau itu hanya memodalkan sebesar 10 juta, dan sampai saat ini beliau tidak pernah menambahkan modal tersebut, dan karena usahanya sukses, modal sekarang bisa mencapai 700 juta hanya dengan modalnya saja, belum penghasilan dan omsetnya dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, si Lightspring ini merupakan suatu perusahaan di bidang perawatan kulit dan didirikan langsung oleh Ibu Aya, yakni seorang entrepreneur yang sukses di usia muda. Si Lightspring sering memberikan tips kecantikan, hiburan, giveaway, quotes, hingga diskon menarik untuk mengikat dan menarik pelanggannya sebagai salah satu strategi pemasarannya. Dan hingga kini, Ibu Aya terus memberikan inovasi-inovasi terbaru agar usahanya tetap berjalan dengan baik dan semakin maju. Dengan dibekali seluruh keterampilan, tekad, dan kegigihan yang tinggi untuk menghadapi setiap rintangan dan kegagalannya. Dan tentunya didukung juga dengan relasi yang kuat. Kini, usahanya telah berjalan selama 9 tahun. Dari modal awal yang hanya 10 juta rupiah, hingga kini modal beliau yang ia keluarkan mencapai 700 juta dengan omset mencapai 3-10 miliar per tahunnya. Jadi yang dapat kami simpulkan di sini, yang dapat kita ambil itu untuk menjadi seseorang wirausaha harus memiliki tekad dan kegigihan yang kuat, berbagai keterampilan, komunikasi yang baik untuk membangun relasi yang kuat, serta rasa ingin terus belajar dan bangkit dalam keterpurukan atau kegagalan, karena pada dasarnya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Berikut adalah kutipan dari Ibu Aya. Beliau mengatakan bahwa selalu mengatakan dalam wawancara kami bahwa kenyamanan adalah suatu indikator bahwa kamu tidak bertumbuh. Dan narasumber kami selalu mengajak kami untuk ayo keluar dari zona nyaman kalian, biar kalian tuh bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan ini ada foto bersama kami, bersama Ibu Nurfani Aulia. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 ya. Jadi kayaknya wirausahawan yang sudah sangat sukses ya, yang tumbuh dari kecil sampai menjadi sukses ya. Nah, selanjutnya kelompok terakhir minggu ini yaitu kelompok 5. Silakan untuk presentasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5, yaitu ada saya, Afif, dan Muhammad Feral, dan Rania Fikri Maulana sebagai anggotanya. Di sini kami akan mempresentasikan interview project, yaitu dengan Bapak Ari Wahyuni sebagai pengusaha alat penyerap kelembaban. Sekarang dari ringkasannya dulu. Menjelaskan wawancara ini kita laksanakan 24 Maret ya. Mungkin sampai sekarang sekitar 1 bulan. Kita memilih Bapak Ari Wahyuni ini sebagai seorang narasumber karena beliau setelah 25 tahun dalam karirnya, beliau memiliki banyak sekali pengalaman dalam berwirausaha ya. Sekarang beliau merupakan pemimpin dari perusahaan PT Cargo Safe International and Group Companies. Perusahaan ini perusahaan yang bergerak di bidang desiken, nama alatnya, nama barangnya yaitu penyerap kelembaban ya di kontainer seperti yang di perahu-perahu besar yang mengirimkan barang yang akan diimpor atau ekspor seperti itu. Ya, metodologi wawancara yang kami gunakan itu menggunakan video conference. Ya, harapannya sebenarnya ingin langsung ya mewawancari orang-orang sukses, orang entrepreneur sukses. Hanya kendala sekarang lagi corona dan beliau ini sekarang perusahaannya dan tinggalnya di Surabaya, jadi cukup jauh. Boleh lanjut. Baik, sekarang gimana sih riwayatnya, gimana keberhasilan dan kegagalan Bapak Ari Wahyuni ini? Ya, pada awalnya narasumber Bapak Ari Wahyuni ini tidak langsung membuka usahanya sendiri, tidak langsung membuka perusahaannya sendiri, tetapi beliau bekerja terlebih dahulu kepada orang lain. Nah, di titik inilah bagaimana beliau seorang entrepreneur belajar gimana sih dimulai dari barang itu diproduksi sampai barang itu jadi, sampai barang itu sampai ke konsumen. Nah, di sini juga beliau belajar sekali banyak pengalaman karena beliau bekerja pada orang lain itu di perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi raksasa, mungkin bisa disebut raksasa di Indonesia ini. Makanya beliau belajar di sini, belajar gimana sistem perusahaannya segala macam kayak gitu ya. Kemudian di mana sih letak beliau, kapan beliau mengambil langkah untuk membuka usaha sendiri ya. Ketika beliau bilang ketika dirasa beliau sudah cukup ilmu tentang bagaimana berwirausaha, bagaimana barang tersebut dari pembuatan sampai nyampe ke konsumen gitu barangnya. Beliau memutuskan untuk membuka perusahaan sendiri. Nah, di sini tuh beliau tidak karena perusahaannya tersebut bukan merupakan barang yang baru juga, tetapi ini berhubungan juga dengan perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya kepada orang lain, tapi dengan inovasi-inovasi baru, jadinya beliau lancar pada saat awal membuka perusahaannya sendiri sampai akhirnya sukses. Terus apakah pernah mengalami kegagalan atau enggak Bapak Ari ini? Ya, dalam perjalanan karir entrepreneurnya tidak selalu lancar, tidak selalu berhasil seperti itu. Tapi beliau juga pernah mengalami kegagalan, tapi bukan di perusahaannya sendiri yang sekarang ke alat penyerap kelembaban, tapi sebelumnya Bapak Ari Wahyuni ini pernah berkecimpung juga, pernah membuka juga usaha kuliner seperti bakso, terus pernah membuka jasa seperti pembuatan jalan tol, tapi karena beliau bilang karena mungkin itu bukan bidangnya, karena belum cukup pengetahuan tentang hal tersebut, dan kurangnya kesukaan dengan hal tersebut, makanya mengalami kegagalan finansial yang cukup
yang cukup tinggi juga kegagalannya seperti itu. Boleh lanjut. Sekarang kapan sih mulai belajar menjadi seorang entrepreneur? Ya, tertulis kita dapat belajar bagaimana menjadi seorang entrepreneur dimulai dari sejak kecil ya. Mungkin ini intermezzo aja ya, karena mungkin dari kecil kita ngelihat orang berdagang meskipun ya seperti Bapak Ari Wahyuni ini, beliau itu orang tuanya merupakan pedagang juga, ayahnya pedagang kayu, ibunya pedagang kuliner ya, masakan-masakan. Jadi dari kecil juga beliau udah belajar bagaimana orang tuanya, berjualan, bagaimana berdagang, membuat, produksi barang sampai dibeli oleh konsumen, beliau belajar. Terus ketika remaja, ketika sekolah, ketika kuliah, sambil belajar juga, di situlah waktu yang cocok untuk kita melangkah untuk menjadi seorang entrepreneur, dimulai ya mungkin usaha-usaha kecil bisa kita menjadi mungkin reseller dulu atau segala macam dari produk orang lain, sampai akhirnya mungkin kita punya inovasi sendiri, kita bisa buka usaha sendiri, seperti itu. Lanjut, Rania. Halo? Halo? Ya, entar dulu, mungkin teman saya terkendala jaringan. Ini bagian teman saya, Rani. Nah, iya, keluar. Bentar, maaf. Apakah suara saya terdengar? Terdengar tapi kecil sekali. Apakah sudah lebih terdengar? Ya, lumayan. Selanjutnya, ada keterampilan yang harus dimiliki oleh entrepreneur. Bekal pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki. Yang pertama itu pengetahuan mengenai jenis usaha yang akan dirintis dan lingkungan usaha yang ada. Jadi, untuk memulai wirausaha itu, kita harus mengerti jenis usaha apa yang dikerjakan, seperti yang diceritakan oleh Pak Ari itu. Pak Ari sebelumnya itu sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan, jadi hasilnya pun maksimal. Selanjutnya, ada keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Jadi, jangan menyerahkan suatu urusan itu kepada orang yang tidak mengerti, karena nanti akibatnya itu akan kacau. Dan juga jangan bergantung pada suatu individu untuk menjalankan usaha yang dibuat, karena jika orang tersebut bermasalah, maka bisnis juga akan bermasalah karena ketergantungannya sangat tinggi. Selanjutnya, keterampilan dalam mengatur strategi dan memperhitungkan resiko, yaitu dalam berwirausaha juga kita harus melihat pasar yang akan ditembus bagaimana, marketingnya bagaimana, dan produk juga harus diperhatikan agar dapat dihasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi keterampilan ini digunakan untuk membangun jaringan bisnis, dan juga dalam pengelolaan suatu perusahaan juga harus dapat berkomunikasi. Halo Rania, hilang juga sinyalnya.
Ya, Ibu, jaringan Ranianya agak jelek mungkin, Bu. Mm-mm. Oke, digantikan dulu yang lain kalau gitu. Bu, boleh diganti aja yang presentasinya, Bu? Iya, boleh. Ya, sebentar, Bu. Maaf Bu, tadi terputus. Terputus. Kenapa? Iya, sinyal kurang stabil Bu, sepertinya. Eh, Yang ininya PPT-nya juga hilang. Iya, Bu, ini sebentar lagi di ini dulu. ini mau ditampilkan sama yang lain Bu. Mohon maaf ya Bu. Ya. Nah, mungkin diulang lagi ya dari awal. Bekal pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki itu pertama pengetahuan mengenai jenis usaha yang akan dirintis dan lingkungan usaha yang ada. Jadi untuk memulai suatu wirausaha itu kita harus mengerti jenis usaha apa yang ingin dikerjakan, harus memiliki keterampilan dan skillnya juga. Karena kalau misalkan kita tidak mengerti pengetahuan tentang jenis usahanya gimana, usaha tersebut tidak akan berjalan secara lancar. Yang kedua, keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Jadi di sini dalam berwirausaha itu jangan menyerahkan suatu urusan itu pada orang yang tidak mengerti, seperti Bapak Ari Wahyuni tadi diceritakan sebelumnya. Bapak itu pernah membangun usaha kuliner bakso, dan di sana itu karena dia tidak mengerti bagaimana bakso itu, dia mempercayakan bisnisnya itu pada orang. Jadi tingkat ketergantungan kepada orang tersebut itu sangatlah tinggi. Jadi ketika orang tersebut bermasalah, maka bisnisnya juga bermasalah. Selanjutnya, keterampilan dalam mengatur strategi dan memperhitungkan risiko, yaitu untuk membangun jaringan, yaitu melihat pasar yang akan ditembusnya bagaimana, marketingnya bagaimana, dan produk diperhatikan juga agar dihasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, yaitu untuk membangun jaringan itu harus mempunyai keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, dan juga dalam pengelolaan perusahaan itu harus berkomunikasi dengan baik dengan rekan satu timnya agar diciptakan tim yang solid. Selanjutnya ada keterampilan teknik usaha yang akan dilakukannya. Jika ingin berkecimpung di bidang apapun itu harus menguasai skill dan keterampilannya itu dengan baik. Keterampilan yang dimiliki entrepreneur itu harus sesuai dengan bidang yang akan digelutinya. Dicontohkan oleh Pak Ari Wahyuni kemarin itu tentang pemain bola, yaitu untuk menjadi pemain bola itu
tidak bisa hanya bermain bola saja, tapi harus mempelajari keterampilannya juga, cara menendangnya bagaimana agar menjadi pemain bola yang baik. Selanjutnya, bagaimana melatih keterampilannya itu pertama, menempa pikiran untuk maju. Artinya, dalam berwirausaha itu melatih membiasakan diri untuk berprakarsa baik, bertanggung jawab, lalu percaya diri untuk dapat mengerjakan kebaikan, dan percaya diri untuk meningkatkan daya saing serta daya juang untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, ada memahami teknis in and out bisnis yang dikelola, yaitu berusaha secara maksimal untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan sebaik-baiknya, dan juga memasarkan produk dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, dalam pengelolaan perusahaan juga harus melihat sebagai suatu kerjasama. Suatu kerjasama di sini adalah biasanya itu dalam membangun usaha kita itu dibantu oleh orang lain atau kita itu mempunyai karyawan. Nah, dalam melihat karyawan tersebut itu jangan melihat karyawan tersebut itu sebagai bawahan yang ada di bawah kita, tetapi harus melihatnya sebagai rekan kerja satu tim, di mana semua orang yang bekerja itu sederajat, karena semua orang itu mempunyai fungsi kerjanya masing-masing, dan dalam berwirausaha itu diinginkan suatu tujuan yang akan dinikmati bersama. Maka dari itu dapat tercipta suatu harmonisasi dalam berwirausaha ini. Selanjutnya, selanjutnya bagaimana membangun jaringan sosial dan bisnis. Jaringan sosial dan bisnis sendiri merupakan suatu modal penting dalam berwirausaha maupun berbisnis. Dengan adanya jaringan sosial dan bisnis akan memudahkan kita saat berwirausaha. Untuk membangun jaringan sosial dan bisnis sendiri dapat kita lakukan dengan cara interaksi melalui media sosial seperti Instagram ataupun yang lainnya. Mencari relasi secara langsung, memperbanyak kenalan, mengikuti perkumpulan suatu pebisnis, dan yang utama memiliki sikap percaya diri dan rendah hati. Dan ada sedikit juga yang disampaikan oleh Bapak Ari Wahyuni, yaitu sebenarnya untuk jaringan sosial atau relasi sendiri itu hanya penting pada saat tahap awal saja, pada saat memulai atau merintis bisnis kita. Pada saat bisnis kita sudah menjadi bisnis yang besar, di situ dibutuhkan transparansi, karena jika hanya mengandalkan relasi dapat menyebabkan peluang untuk korupsi ataupun kolusi. Next. Yang selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan permodalan. Modal merupakan salah satu aspek yang penting untuk wirausahawan. Modal sendiri berguna untuk seorang wirausahaan memulai karir wirausahanya. Dengan modal yang mumpuni, kita akan memiliki banyak opsi untuk memulai berwirausaha. Untuk mendapatkan modal itu sendiri, terdapat berbagai cara seperti menggunakan tabungan pribadi, hasil jual aset, kredit bank, konsumen, rekan bisnis, ataupun investor. Nah, untuk Pak Ari Wahyuni sendiri, beliau mendapatkan modal dari hasil tabungan beliau setelah bekerja di kantor sebelumnya. Jadi beliau menabung dan beliau sendiri mendapatkan modal dari kakaknya karena beliau memiliki join bisnis lah istilahnya dengan kakaknya. Jadi modalnya dari keluarganya sendiri. Selanjutnya. Kesimpulannya, entrepreneur merupakan seorang yang mempunyai dan membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, serta aset yang lainnya pada suatu kombinasi yang mampu melakukan suatu perubahan atau menambahkan nilai yang lebih besar daripada nilai sebelumnya. Dari hasil wawancara kali ini, kami diberi motivasi untuk bisa bekerja keras, pantang menyerah, memiliki sistem kerja yang baik, tidak pernah malu untuk belajar, dan tidak lupa poin utama ialah berdoa dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya. Untuk saran sendiri, saran untuk kami, untuk calon entrepreneur yang disampaikan oleh narasumber yaitu Pak Ari Wahyuni ialah belajarlah dan carilah pengalaman terlebih dahulu, baik itu dengan cara magang ataupun menjadi karyawan, agar mengerti bagaimana membuat sistem yang baik, bagaimana cara mengatur bawahan ataupun karyawan, sembari menyisihkan uang untuk tabungan yang dapat digunakan sebagai modal berwirausaha. Setelah itu, cobalah membuat suatu jenis usaha yang diinginkan dan dikuasai dengan tingkat resiko yang bisa dihandle. Terlepas itu, jangan lupa dengan faktor utama yang dapat mempengaruhi usaha kita, yaitu beribadah kepada Allah agar dimudahkan segala urusannya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, udah. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah presentasi. Sudah 5 kelompok, berarti masih kurang. Semua ada berapa kelompok di kelas ini? 27 dibagi 3, 9 ya? 26? 9 kelompok? Iya, Bu, 9 kelompok. Berarti tinggal 4 kelompok lagi ya minggu depan. Semoga nanti bisa selesai minggu depan, karena saya masih ingin untuk menjelaskan supaya UTS-nya nilainya pada bagus ya, karena mungkin kalau dengan dijelaskan lebih meringankan kalian untuk belajar daripada tidak dijelaskan gitu. Kan topiknya masih banyak ya. Semua topiknya sudah saya kasih sampai minggu ke-7 ya. Berarti yang dijelaskan baru minggu ke-4 ya. Jadi masih belum, masih banyak ya, masih 3 minggu lagi yang belum saya jelaskan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi nanti, insya Allah minggu depan ya. Semoga tidak libur ya. Tolong jaga kesehatan kalian, karena sekarang itu seperti orang sudah lupa dengan COVID ya. Jadi mal-mal juga udah mulai rame ya. Jadi udah ya, kantin-kantin juga rame gitu ya. Tolong jaga kesehatan. Baik, sekian dulu kuliah kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Keluar ya. Mangga. Baik, Bu.